Liv, sebuah local streetwear brand asal Jakarta yang sudah berkancah di industri fashion Indonesia untuk waktu yang nggak sebentar loh, 10 tahun. Di video ini aku mampir ke kantor Liv yang ada di daerah Cipete Selatan dan berkesempatan untuk ngobrol sama foundernya Liv, yaitu Renaldi Prasetya atau dipanggil Aldi. Di sini Aldi ceritain bagaimana perjalanan dia ngebangun Liv, apa dan siapa inspirasi di balik brand Liv, dan juga value apa sih yang dipegang sama Aldi sehingga Liv bisa sampai 10 tahun. Video ini dibagi jadi 6 part yang timestampnya aku udah taruh di description box. Jadi kalian bisa langsung loncat ke menit yang topiknya kalian mau dengerin. Walaupun aku sangat-sangat saranin kalian buat dengerin full dari awal sampai habis karena ada segudang ilmu yang Aldi share. Tapi hal pertama yang aku penasaran adalah, kenapa ini brand namanya Daun ya? Ada local brand, Liv gitu kan, yang punya band, musisi yang punya brand ini nih. Kalau gue nggak tahu kalau itu lo yang punya, gue bakal ngira Liv, daun, hijau, punyanya hijau daun. Gue gak bakal kepikir PW gas kan. Kenapa namanya Liv? Ya sebenarnya kalau namanya Liv tuh kayak gue kan ngangkat culture ganja ya bang sebenarnya. Oh gitu? Iya emang kayak gitu. Tapi di tahun 2012 itu yang gue lihat kayak sebenarnya banyak banget. Ini kan budaya barat ya. Walaupun budaya kita sebenarnya ada gitu loh. Ada tapi masih tabu gitu. Tabu. Gue dulu user. Dulu gue user. Sekarang gue udah berhenti kayak mungkin udah 5-6 tahun gitu ya. Oke, sekarang seller atau enggak? Seller doang. Jualan di Shopee kok. Ada di marketplace. Enggak. Tapi bener maksudnya kayak di saat itu tahun 2010 ke 2012 itu gue memperhatikan banyak brand di US atau di Western itu ngangkat si culture itu. Oke. Salah satunya Half, streetwear juga, base dari komunitas skate juga ya. Jadi brandnya rata-rata yang gue ikutin tuh brand-brand skate. Oke. Tapi bagusnya adalah kayak gue ngeliat dia tidak harus yang ada di depan, either logo ataupun nama, orang tuh nggak akan keinget sama itu. Orang awam akan lihat ya itu nggak merepresentasikan itu dong. Nggak ada hubungannya sama wit gitu. Terus juga kalau dilihat dari logonya tulisan Half 3 huruf, orang juga nggak bisa ngelihat dong culture itunya gitu. Tapi kalau lu kaji di desainnya, baru mulai kelihatan. Mungkin ada kelihatan gitu. Nah, sesimpel itu, gitu loh. Jadi gue ngelihat kayak brand, sorry banget gue juga harus bilang, di Jakarta banyak yang mau ngangkat kultur itu tapi jorok menurut gue dari segi logo atau dari segi nama itu terlalu orang tahu udah on your face gitu. Iya gitu. Tahu ini tuh sebenarnya ngangkat culture itu gitu loh. Oh tapi apa Liv nggak lumayan enggak dong terang-terangan juga ya? Iya. Daun gitu. Iya tapi lu lihat sendiri dari nama Livnya aja, Liv itu kan daun yang general kan. Iya sih. Itu satu. Yang kedua ada selipan daunnya. Daunnya bener-bener logo daun yang daun gitu ya. Lo gak ngelihat itu daun itu. Betul. Nah makanya gue come up dengan si tagline Good Times. Kalau dipikir daun Good Times orang juga pasti bakal berpikir itu. Benar. Balik lagi gue pengennya ini bisa spread ke pemahaman orang yang bisa lebih luas. Ya udah sebenarnya Good Times ini it's about fun, bergembira, senang-senang dan lain-lain. Jadi orang pun yang tidak suka sama culture ini pun bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya awalnya karena itu gitu loh. Kayak keresahan gue aja sih, kenapa sih kalau orang angkat culture ini menurut gue jorok, menurut gue. Gitu. Jadi lo bisa cari kata-kata lain yang mungkin secara idealisme lo bikin brand ini ada ke situnya, tapi bisa lebih luas gambarannya. Nama Livnya ternyata itu tuh inspirasi di balik nama Liv. PMP, Pot Meets Pop juga ngangkat culture itu ya? Itu kan sebenarnya. Pop culture. Iya, itu kan keren banget ya. Itu keren banget. Keren banget kan. Bener. Itu salah satu yang mengangkat pop culture dengan cara yang bagus kan? Dan berhasil ya. Iya, tapi mungkin kalau gue juga nggak tahu gitu ya. Kalau dia memang mungkin fokus ke culture itu, kalau gue itu kayak istilahnya apa ya, mencetuskan di awalnya aja. Walaupun pada saat perjalanannya pun gue juga nggak punya movement apa-apa soal itu dan gue nggak punya ada edukasi tentang itu, enggak. Oke. Di desain lu pun tuh enggak ya? Analoginya tuh dari awal emang iya, tapi pada saat jalan bukan berarti sebenarnya itu gitu loh. Itu kayak cuma gue tiba-tiba terinspirasi aja. Oke. Dan gue emang pengen punya brand dari dulu 4 huruf. Oh kenapa?
Nggak tahu, gue kayak stand out aja. Sesuai sama nama lu, Aldi? 4 huruf juga? Enggak sih. Dan kenapa di A-nya pas banget ada daunnya gitu? Iya bener. Enggak sih. Tapi emang gue ngerasa kayak 4 huruf dengan huruf yang kayak gitu ya. Stand out dan bold aja menurut gue. Oke. Renaldi Prasetya. Belum perkenalkan diri dari tadi ya, by the way ya. Coba perkenalkan diri dulu. Saya Aldi, biasa dipanggil Aldi. Kalau orang banyak tahu gue dipanggil dulu Aldi Kumis. Tapi 2 tahun terakhir gue rubah username gue jadi Aldi Seboy. Nama panjang gue Renaldi Prasetya. Iya. Selain founder dan owner dari Live Official, ini juga musisi ya. Drummer. Betul. Drummer di band Piwi Gaskin ya. Di The Bagindas. Hijau daun. Oh iya, hijau daun. Hijau daun kan brandnya Live soalnya. Tapi kalau lu sekarang kenalan sama orang baru gitu ya, lu perkenalkan diri lu sebagai fashion brand owner atau sebagai musisi? Mana yang datang duluan? Yang lu sebut duluan yang mana? Gue drummer, gue fashion brand owner. Mana yang lu sebut duluan? Berarti mendingan nyari yang lain, entrepreneur aja kali ya. Berarti lu kalau kenalin diri ke orang, lu bilangnya pengusaha gitu? Enggak juga sih. Ini pertanyaan ini juga lumayan bukan menjebak ya. Baru pertama kali juga gue ditanya kayak gini gitu. Karena ada beberapa orang juga yang berpikir kayak, lu mau dikenal sebagai Aldi Live atau Aldi Piwi gitu. Yang pasti gue bisa jawab, kalau nggak ada Piwi, gue juga nggak bakalan bikin nih brand gitu. Walaupun nggak tahu juga gitu sebenarnya gitu ya. Tapi kan ini perjalanan gue dari karir gue di musik emang gitu. Jadi kayak ya mungkin gue bisa terinspirasi dari beberapa band-band yang emang gue ikutin yang awalnya tuh sebagai musisi, akhirnya dia terjun menjadi entrepreneur gitu. Tapi kalau orang-orang yang lu temuin sendiri lebih kenal lu sebagai Aldi Piwi nih atau pasti Aldi Piwi Live sih. nih, pasti Piwi pasti ya. Piwi sih, karena gue juga lebih di Live gue juga lebih banyak. Ya gue nggak tahu sekarang gitu ya. Tapi di awal gue lebih banyak menutup diri karena gue tidak mau Live tuh ditempel-tempel dengan Piwi sebenarnya awalnya. Gue lebih bangga mungkin ya. Orang tuh mau beli Live itu bukan karena dia harus mendengarkan band gue gitu. Oke. That's why dari tahun pertama gue tidak ngeklaim kalau diri gue adalah sebagai BA. Karena kan gue belajar punya brand itu karena kakak-kakak gue yang lainnya di band gitu kan. Di Piwi Gaskin. Dan rata-rata yang represent si brandnya tuh si personilnya ini gitu. Yang represent brand lu adalah personil brand mereka masing-masing. Mereka juga ada brand masing-masing. Ada gitu. Di clothing juga. Iya, Doci punya Sunday Sunday, Ai punya The Dirty Harry. Gue terinspirasi dari mereka gitu. Oke. Mereka represent brandnya masing-masing. Walaupun gue represent, tapi gue kayak bukan orang yang ada di depan gitu loh. Oke. Ngerti gak lo? Kayak lo punya brand nih, fotonya lo juga. Terus ya mungkin kalau dari Instagram akun lo memang pasti lo bantu boost follower dong. Tapi bukan berarti kalau gue di akunnya Live sendiri official harus gue yang muncul terus gitu. Emang dari awal gue gak pernah muncul. Gak pernah muncul malah ya? Gak pernah muncul di sebenarnya gue memproyeksikan brand gue sendiri. Itu yang tadi gue bilang. Gue pengen Live itu dikenal. Orang mau beli Live itu bukan karena gue. Bukan karena ini brandnya Aldi terus jadi mau beli. Tapi karena Live-nya itu sendiri gitu. Itu nomor 1. Kalau orang emang suka sama gue dan mau beli produk gara-gara gue, ya gak apa-apa lah. Bagus juga. Iya benar. Tapi kalau bisa itu nomor 2. Jadi orang lebih menghargai karya gue. Nomor 1-nya karena Live-nya berbicara untuk diri dia sendiri. Live-nya sendiri. Dan kalau bisa dibilang mungkin banyak orang nggak tahu juga gitu ya. Sepiwi-piwinya itu pasti gue support banget dari Live apa yang bisa gue support ya. Tapi di Live pun itu kan ada waktu itu ya ada musik, ada macam-macam pas gue mulai gitu kan. Itu memang yang gue angkat musiknya itu bukan musik yang Piwi gandrungin gitu. Jadi gue nyari punk rock, tapi punk rocknya yang era-era jadul gitu loh, yang 90-an, 80-an. Terus kalaupun yang musik-musik yang band-band yang gue support, ya bukan Piwinya sendiri, tapi Piwi pasti gue kasih gitu kalau mereka pengen, dan mereka ikutan represent kalau manggung. Cuma yang gue angkat itu musik yang di depannya di Live sendiri tuh justru kayak alter egonya gue gitu loh. Yang gue mau memproyeksikan kalau Live musiknya tuh lebih ke musik-musik jadul kali ya. Gitu. Tapi lu bikin Live salah satu alasannya itu karena ada sesuatu yang lu nggak bisa ekspresiin lewat Piwi kah? Mungkin ya. Tapi kan beda ya sebenarnya. Jadi kenapa tuh? Kenapa lu bikin Live
salah satunya tadi lu bilang karena lu terinspirasi sama kakak-kakak lu. Berarti lu paling muda kah di PW Gaskin Iya, atau? gue paling muda. Oh, paling muda. Muka sih paling tua sih. Gua nggak bilang. Gue yang bilang. Yang bilang. Enggak, jadi Memang karena lu juga suka sama fashion kah? Jadinya lu ini atau Oke. atau ada alasan apa nggak? Karena kan PW itu kalau nggak salah dari tahun 2007. iya betul. Ini nanti kita bulan depan bulan ini tanggal 11 kita 15 tahun. PW Gaskin 15 tahun. Kalau Liv kan juga lagi ulang tahun nih yang ke 10 tahun. Bulan apa? Bulan April? Enggak, gue nggak tahu bulannya, tapi yang pasti iya serius gue. Kok gitu? Serius. Gue nggak pernah menentukan. Gue nggak bisa bilang kalau logo yang pertama kali gue buat itu lahir Alif, karena mungkin aja gue terinspirasi itu secara alam bawah sadar sebelumnya. Gitu. Jadi gue kayak gue nggak state di awal tanggal berapa, bulan apa. Oke. Karena gue juga nggak mau dibilang kayak merayakan ulang tahun sebenarnya. Kayak lebih apa ya udah ya kita umurnya 10 tahun kalau dipikir-pikir dari awal karir Alif gitu. Jadi gue kayak nggak mau yang dibilang anniversary gitu kayak. Oke. Nah itu balik lagi tadi kalau inspirasi. Berarti 2012 tapi ya? 2012. 2012. Nah itu kan PW, lu berkarir di PW Gaskin 5 tahun tuh, Iya. terus sampai akhirnya leave gitu. Iya. Alasannya karena apa tuh? Karena lu memang mau nuangin sesuatu. Jadi gini, awal gue tahu industri ini ya gitu. Sotoy aja sih, bilangnya orang tahu industri ini. Sotoy aja sih. Jadi 2012 itu bukan dari 2012, gue tarik mundur dulu. Jadi gue tuh punya inspirasi dulu salah satu band yang menurut gue bikin gue istilahnya grew up sampai sekarang, yaitu Blink-182. Blink-182. Itu menurut gue kayak gue banyak belajar banget dari kehidupan mereka di mana mereka selain band pertemanannya gila banget, terus juga mereka punya istilahnya lini masing-masing gitu, setiap personilnya punya ciri khas, terus mereka punya brand. Dan itu brandnya memang gue ikutin dari gue kecil, dari SMP ya gitu. Jadi Atticus, Macbeth tau gak? Macbeth tahu. Iya itu kan punya Tom DeLonge. Punyanya Blink-182 Iya ya? punya si gitarisnya. Terus Travis Barker punya Famous Stars and Straps. Itu tuh kayak udah jadi lifestyle gitu. Dan gue ngeliat ini kayak fuck ini keren banget, maksud gue kayak lu carry lifestyle musik lu sebagai anak band, tapi lu juga sebagai desainer gitu loh. Walaupun ya maksudnya print di t-shirt, terus maksudnya yang bukan yang baju-baju ribet ya, emang baju-baju basic. Bukan baju fashion design kayak runway gitu maksudnya. Punk rock lah istilahnya gitu. Nah itu awal kenapa gue bikin Live sebenarnya itu. Gue bukan berarti terinspirasi dari desain, tapi gue terinspirasi dari profiling mereka, semangatnya mereka, gitu loh. Kalau mereka tuh bisa bikin sesuatu yang di luar band ini, tapi tetap yang dibawa semangatnya tuh dari band sebenarnya. Karena mereka mempromosikan brand masing-masing gitu kan. Dan mereka pun mulainya dari musik dulu ya. Iya. Sama persis juga nih kayak lu nih, mulai dari musik terus ke clothing juga. Nah kalau mau bicara secara teknis kenapa tiba-tiba gue bikin ini brand. Awalnya tahun 2008, Piwi lagi sering-seringnya banget manggung di TV tuh. Piwi exposure-nya cukup tinggi di saat itu. Gue tiba-tiba dikontak sama salah satu brand, gue nggak sebut namanya, gue mau endorse lo dong. Terus gue mikir kayak, hah, lu mau endorse gue gitu? Apa brandnya ini? Terus gue nggak suka brandnya, kayak ini nggak represent gue. Tapi gue bisa bayar lu sekian. What? Tawaran si brand ini nih. What? Gue bilang, gue bisa pakai baju, gue dibayar. Terus berarti ini apakah ini tawaran endorsement pertama nih atau? Ya kalau bisa dibilang mungkin ya. Walaupun gue udah di endorse juga akhirnya dengan dream gue yang tadi gue bilang. Atticus punya representatif di sini, Macbeth punya representatif di sini. Gue akhirnya awalnya di endorse sama mereka dulu kan. Tapi kan itu keren. Menurut gue kayak ini impian gue kecil, tiba-tiba gue bisa pakai brand itu. Iya. Tapi ternyata treatment mereka kepada endorsement lebih ke friends and family yang dikasih produk. Tapi gue bisa carry lifestyle-nya emang gue nyambung, ya udah gitu. Next step berikutnya adalah yang tadi gue bilang soal profesional gitu. Gue menghadapi endorsement yang pendekatannya tuh bisnis dan profesional banget. Setelah gue pikir kayak, ini gimana ya gitu. Gue butuh duit nih gitu. Tapi brandnya gue nggak suka. Tapi lu nggak suka. Iya. Akhirnya gue berpikir kayak, ya udah. Gue coba kali ya, dengan angka gue boleh sebut sih. Waktu itu pendekatannya awal gue dibayar 5 juta 1 bulan, tapi gue nggak perlu pakai tuh baju di kehidupan sehari-hari gue dan panggung off air. Lu pakainya di TV. Makanya tadi gue bilang exposure-nya cukup tinggi. Jadi gue kayak berpikir ini win-win sebenarnya buat gue. Kalau dibilang represent, iya.
Tapi gue nggak harus pakai ini di kehidupan sehari-hari gue kan. Apalagi off air gue lebih banyak. Gue nggak perlu pakai pas off air. Itu jadi pertimbangan lu tuh untuk nerima gitu. Ya udahlah, for the sake of money, gue gas deh gitu kan. 5 juta. Iya. Per bulan berarti apa? Sebagai kayak BA kah? Jatuhnya gitu? BA juga. Jatuhnya kayak BA ya. Cuma kalau dulu tuh kayak gue nggak tahu namanya BA apa ya. Dulu tuh kayak di endorse aja gue gitu. Tapi ada kayak jangka waktunya gitu ya, selama sekian gitu. Ada. 1 bulan kalau nggak salah. Tapi gue kontrak 3 bulan. Per bulannya 5 juta. Per bulan 5 juta. Lumayan. Ya lumayan. 15 juta lumayan. Iya. Dibayar. Nginjek bulan ketiga. Kenyang kan gua. Kenyang kan gua, gitu kan. Kayak wah enak juga nih. Gue disuruh pakai baju, dibayar ya kan. Tinggal posting-posting doang. Zamannya Twitter tuh, gue inget banget. Zamannya Twitter. Itu hitungannya lu gak kayak kerja gak sih? Karena lu cuma pakai baju. Ya, itu dia kan. Gua jadi kayak, enak banget gitu di posisi gitu. lu. Dulu kan belum ada zamannya, hey guys, gue di endorse sama bla bla bla. Ya, gak ada. Jadi gue kayak bener-bener tag brandnya aja. Kadang gue juga gak nge-tag brandnya. Gue pakai aja di manggung gue. Terus akhirnya berjalan. Lumayan lama tuh naik jadi 6 juta, 7 juta. Gue sempet pindah brand lagi, ditawarin kayak gitu karena banyak yang ngantri. Gue ngerasa enak juga dan gue ngerasa punya value kan. Kayak itu topnya waktu itu gue udah 2 digit yang udah gede gitu per bulan. Terus gue mikir kayak ini nggak bener. Gue akhirnya tersadar gitu kan. Gimana ya gue bilang gitu. Brandnya baru pula. Tapi masih kayak sister company yang dari awal-awal. Dari brand-brand yang sebelumnya sudah Karena ini salah satu brand raksasa. Nanti off the record nanti boleh. Nanti gue kasih tahu lu, lu pasti akan tahu gitu. Oke. Nanti kita bikin membership, yang mau tahu ikut membership YouTube ya. Bayar 1.450.000 ke saya. Waduh, 50.000-nya ke sini. Udah terus abis itu jalan. Terus gue mulai realize gitu kan kayak nggak bener nih. Ini nggak bener nih gitu kayak gue setiap belanja gue suka brand-brand yang gue beli. Ketika gue mix and match, kalau emang nggak bagus, gue nggak suka, ya nggak bagus gitu loh jatuhnya kan. Apalagi image-nya juga nempel akhirnya sama gue. Ya itu lumayan dilema buat diri gue ya. Nah ada satu orang ini sebenarnya membantu, ya kalau bisa dibilang konseptornya Lift juga. Namanya Moledrin. Ini dia yang bikin karakter Mr. Good Times juga, dia yang bikin nama sih dari gue ya. Logonya Lift juga dia juga. Ini tagline Good Times ini juga dari dia, namanya Moledrin. Gue deket banget sama dia, suka banyak ngobrol soal desain dan lain-lain. Terus gue ngobrol sama dia. Gue kan tiap hari ngomongin lu brand-brand keren ya. Maksud gue ya kita sama-sama tahu ini brand bukan kita gitu. Gue sering curhat sama dia sampai akhirnya dia bilang, kenapa nggak lo coba bikin clothing? Gue juga lagi bikin, kan seru lagi kalau misalnya lo bikin desain sendiri untuk yang lo pakai sendiri. Cuma kan gue belum berani gitu kan. Sampai akhirnya gue terlintas di pikiran gue, satu brand ini yang terakhir ngebayar gue, ini cukup gue diberi keleluasan dalam meminta apapun. Dalam minta apapun? Literally ya. Aneh sih, pokoknya ini orang baik banget sama gue. Gue juga terima kasih banget sama dia. Tapi ini orang emang lumayan servis gue bisa-bisan. Sampai akhirnya gue dapet inspirasi untuk kayak gimana kalau brand lo akan kontrak sama gue kasih waktu 1 tahun, kita kontrak nggak usah per 3 bulan. Tapi gue minta gue bawa desainer sendiri di sini. Jadi baju yang gue bikin, baju yang gue pakai itu tuh semua desain lu, desain gue. Tapi gue bawa graphic designer si Molen inilah. Gitu. Tapi dengan persetujuan brand itu atau enggak? Jadi terserah, udah lo bikin aja. Oh dia sesantai itu gitu bebas ya? Gitu. Oh. Sebebas itu. Jadi dalam 1 tahun itu ada beberapa batch emang ya mostly 90% yang gue pakai pasti desain gue dong. Desain lu sendiri. Ya udah berjalan, terus gue lihat potensi diri gue, kok lumayan laku ya, masih nggak ada perubahan apa-apa gitu kan. Mereka tetap mau bayar gue setahun lagi gitu kan. Ya udah akhirnya gue banyak ngobrol sama si Molen ini, kayak gue udah siap deh gitu. Untuk punya brand sendiri gitu. Udah akhirnya gue kayak stop, gue nggak nerima endorsement apapun. Gue berusaha untuk dalam berapa bulan nggak terima. Susah nggak? Ya nggak sih. Setelah kenyang terima uang? Ya nggak juga ya. Nggak juga. Ini juga kan lumayan loh. Jadi sebenarnya kayak duit jajan sih waktu itu. Duit jajannya tapi besar ya. Ini mungkin endorsement dia lebih banyak daripada gue nih. Endorsement clothingnya dia. Enggak. Jadi ya udah, pokoknya singkat cerita akhirnya si Molen ini tuh lumayan orang yang
gue sangat look up gitu ya di industri ini. Gue banyak ngobrol sama dia. Dia suka banget sama bling juga. Ya udah, akhirnya gue bikin konsep di awal. Gue mikirnya nggak usah terlalu mikirin profit ya. Walaupun awalnya mikirnya kan orang bisa bayar gue segini, kenapa nggak gue bikin brand sendiri yang mana nanti gue dapat duit juga pasti akan lebih gede daripada gue di endorse orang. Kan? Daripada iya. Tapi benar-benar senatural itu, kita bikin aja nggak ada deadline. Jadilah akhirnya Live gitu. Berarti Live itu lu partneran, bisa dibilang partner sama? Enggak ya? Tapi ada satu teman ngobrolnya yang banyak sekali kasih lu input. Gue banyak banget ngobrol sama dia. Dia sempat di Macbeth Indonesia juga. Terus habis itu dia punya brand yang ada di Dover juga sekarang, si Deva. Oh, Deva States? Iya. Oh. Dia creative director juga, termasuk brand founder juga, owner juga. Jadi gue emang banyak ngobrol desain sama dia gitu. Jadi gue thankful sih sama dia. Dia bisa mempersiapkan brand gue itu, hasilnya tuh bisa dapat logo yang kuat dengan tagline Good Times yang orang bisa bawa kemana-mana, termasuk karakter. Which nggak banyak brand yang bisa di awal langsung punya semua gitu. Karakter ada, slogan ada, logonya bold. Itu kayak gue ngerasa ya anugerah lah. Kalau gue pikir-pikir sekarang, gue masih berkali-kali terima kasih sama dia, sama molen-molen ini. Tapi kalau ditanya Live bagaimana awal mulanya, memang jawabannya tuh nggak bisa singkat ya, karena kayaknya dari semua yang lu bilang tadi tuh rangkaian kejadian yang lu lalui sampai akhirnya bisa lahir ini Live gitu. Iya benar, jadi kayak secara natural gue tidak pernah nge-push diri gue untuk Live tuh jadi terkenal gitu. Orang yang gue pakein baju Live tuh nggak ada yang terkenal dulu. Orang lagi gila-gilanya cari orang yang berfollowers banyak, tapi yang gue pakein kru-kru gue gitu loh, kayak kru drum gue. Gue banyak ngobrol sama dia tentang musik. Gue banyak tahu tentang musik-musik jadul punk rock dari dia juga. Jadi gue kayak punya role model di teman-teman gue sendiri gitu loh. Gue inspired by teman-teman gue gitu. Yang bukan siapa-siapa mungkin gitu. Itu yang gue bilang, gue tidak pernah memaksakan diri gue untuk Live supaya lebih gede lagi. Walaupun mungkin sekarang cara pandang gue nggak seperti itu mungkin gitu ya. Tapi di awal itu senatural itu gue berpikir gitu. Yang penting pesannya tersampaikan, apa yang gue mau, apa yang gue carry dari brand ini, lifestyle-nya jujur gitu loh. Gue ngambil dari esensi skateboardnya misalkan ya. Gue memang grew up dari Tony Hawk Pro Skater gitu kan. Lu juga skater berarti? Gue main skate juga, emang dari kecil gue main juga. Cuma gue nggak terlalu yang pengen jadi skater emang. Gue cuma hobi dan gue tahu skate tuh banyak ngajarin gitu. Banyak ngajarin gue dari segi di skate tuh kan sering banget jatuh. Tapi ujung-ujungnya lo bakal bangkit lagi kan. Jadi analoginya itu juga gue ini tuh banyak ngajarin gue gitu. Musik pun gue banyak referensi dari situ. Fashion apalagi, maksud gue kayak brand di skate tuh banyak banget. Bener-bener. Banyak banget. Gue belajarnya waktu itu pas main di Tony Hawk, pas gue kelas 6 SD aja, satu skate aja, satu set skate, papannya beda. Itu punya brandnya terkenal. Grip tape-nya beda, brandnya terkenal. Truknya beda, brandnya terkenal. Punya aparel juga, wheels-nya juga terkenal. Jadi setiap, pokoknya every single detail, parts, itu tuh pasti ada brandnya dan brandnya keren banget. Gue terinspirasi dari situ gitu, kayak wah ternyata skate tuh emang bener-bener rule fashion menurut gue gitu. Wah iya bener sih, culture ya, udah jadi culture. Dan memang banyak banget streetwear yang besar tuh dari komunitas skate ya. Kayak Palace. Bener. Ya. Terus apalagi Supreme juga sangat ini ya. Awalnya Supreme. Ya. Awalnya Supreme ya. Palace juga muncul setelah eranya Supreme, tapi dia sebenarnya kalau menurut gue bukan perbaikan ya, kayak ya new generationnya Supreme sih menurut gue. Karena yang dia carry emang bener-bener komunitas skate gitu. Stussy juga, tapi awalnya surf kalau nggak salah. Kalau Sean Stussy surf ya. Walaupun akhirnya ya di skate juga masuk juga gitu ya. Tapi kan Stussy juga sebenarnya kan ada hubungannya dengan James Jebaya juga kan yang punya Supreme. Dia pernah kerja juga kalau nggak salah di Stussy. Oke. Jadi itu relate gitu. Maksudnya brand-brand itu tuh yang kayak very inspiring menurut gue ya. Tapi setelah lu cerita kayak gini ya, jadi tuh Live ini baru saja, tadi nggak mau disebut ulang tahun ya, jadi sebutnya apa dong? Tapi sudah 10 tahun. Iya, sudah. Dan 10 tahunnya ini ada namanya nih. Jadi namanya adalah Family Live. Ya, Family Live. Dari kata family ya. Iya, bener. Setelah lu cerita ini barusan, Iya. Family Live-nya jadi jauh lebih berarti sekarang untuk gua.
Karena gue sekarang Akhirnya tahu cerita lu kayak begini gitu. Oh lu jalannya secara natural dan lu kayak tadi lu bilang ini tumbuhnya benar-benar secara natural dari komunitas lu sendiri, dari teman-teman lu sendiri. Bener. Sekarang jadi benar-benar oh ya family life-nya ini benar-benar nggak gimmick gitu. Nggak gimmick, benar-benar lu back to your root gitu. Setuju sih. Emang ini harapan gue dan gue nggak tahu kenapa kayak gue berpikir ulang 10 tahun orang kalau ulang tahun tuh bukan nggak menikmati ya, nggak mau ngangkat tuh cerita di balik lo tuh bisa struggle sampai 10 tahun gitu. Setelah gue pikir-pikir lagi, gue bisa kayak gini tuh, ya gue udah pasti karena gue, ya udah pasti karena brand foundernya gue, ya lo yang ngerjain. Iya, gue orang di belakangnya gitu. Tapi banyak orang-orang di belakang gue, di sekeliling gue. Ini yang apresiasi gue nggak akan pernah putus sampai nanti Liv mungkin bisa 20 atau 30 tahun berikutnya. Walaupun dia sudah tidak ada di sini juga sekarang orangnya gitu loh. Tapi gue start ini memang dari nongkrong gitu loh. Gue memang nongkrong sama teman-teman gue yang kita yakin kalau Liv tuh maksudnya besar tuh bukan hanya sekedar company clothing, tapi kita jadi wadah gitu loh. Mungkin buat skate, buat art, buat musik itu sendiri gitu. Jadi gue kayak lebih ngerasa natural gitu loh. Jadi kan kita ngobrolinnya kayak bisa dibilang sentimental value-nya kali ya. Betul. Sekarang kita ngomong dari segi yang kelihatan, tangible-nya nih ya. Kalau ngomong secara tangible, Liv ya clothing. Iya, betul. Pakaian ya. Apparel. Apa yang membedakan Liv sama clothing brand lokal lainnya yang juga adalah t-shirt di print, coach jacket, work jacket? Gue juga nggak mau self claim ya. Kayak menurut gue kalau semua orang bilang brandnya beda, semua orang juga bisa bilang beda. Walaupun itu sebenarnya sama gitu ya. Tapi gue ngambil dari beberapa interview gue sama beberapa family gue di campaign Family Live. Satu yang bikin bold itu emang warna sih di Liv. Karena Liv warna-warni banget ya. Di tahun 2015 akhir gue memang banyak terinspirasi dari kembali ke lemari pakaian bokap gue sama nyokap gue. Di tahun itu juga gue lagi gila thrift kan. Lemari orang tuh hitungannya jadi thrift shop juga tuh ya. Iya dong, pasti dong. Kebetulan juga itu yang akhirnya gue bawa ke Liv. Kalau inspirasi gue sebenarnya dari kecil itu gue emang deket dengan brand-brand ini. United Colors of Benetton, Guess, YSL, Esprit, yang gue temuin emang di lemari bokap gue gitu. Ada Versace gitu. Aci gini print, terus habis itu warna-warni, patternnya rame. Iya, terus kayak 2015 tuh gue menemukan jati diri gue akhirnya di situ. Oh, tapi sebelum itu dari 2012-nya warna belum terlalu gitu. Belum kayak gini sekarang. Belum. 2012 pertama tuh lebih kayak menurut gue kayak lebih bold aja sih brand streetwear pada umumnya gitu ya. Walaupun tetap ada story di balik itu, lebih banyak si Mr. Good Times-nya nih si karakternya muncul. Tapi kalau soal identitas warnanya itu baru muncul di 2015-2016. Dan waktu itu brand belum banyak yang mengambil pantone itu gitu. Jadi gue kayak pas momennya gue memproyeksikan ini bakal rame tahun depan. Ini bakal rame 2018. Yakin gue. Gak tahu kenapa gue gitu. Dan begitu gue muncul di salah satu event di Jakarta, semua orang jualan baju hitam putih. Lu bawa jualan sendiri? Baju pink. Gue ingat banget yang ini nih. Baju yang warna pink nih. Jadi waktu itu ini OG logo. Ini kayak homage-nya Liv kan. Karena desain emang legendnya lah gitu. Tapi warnanya putih. Ya kayak gini persis dari tahun 2013. Gue bikin aparel pertama warnanya hitam. Misty, putih gitu. 2016 jedeng gue ngeluarin pink. Orang gue lihat di explore gue pokoknya dimanapun di Instagram gue nggak ngeliat brand bikin baju warna pink. Tapi di luar udah banyak. Gue sekali lagi gue tidak klaim kalau gue original. Karena gue tetap terinspirasi dari brand-brand luar, khususnya brand-brand vintage gitu. Akhirnya gue keluar pink ini dan diterima nggak tapi? Itu dia surprise gue tiba-tiba kayak habis men hari pertama. Surprisingly habis. Iya. Temen gue kan waktu itu artis tato, anak skateboard gitu-gitu kan. Sebelum rilis gue fotoin mereka dulu. Mungkin orang ngeliatnya kayak anak-anak berandalan yang serem-serem, tapi pakai baju warna pink. Gitu. Walaupun gini loh, kalau dipikir-pikir itu kan cycling ya, tren warna ya. 2007-2008, gue di Piwi juga warna-warni. Gue inget banget tuh. Entah kenapa tapi juga gue Piwi itu tuh warna-warni di kan? di benak gue gitu. Iya kan. Makanya gue bilang tadi muter.
cycling trennya. Iya. Tapi kan lama tuh jedanya kan. Ketika mau muternya lagi kan lama kan. 2010 ke atas orang malu pakai baju warna-warni. Nah gue pas momennya. Lu pas momennya ketika Kayaknya dia pas cycle banget. balik gitu. Iya. Gue Oke. pertama, ya gue nggak bilang pertama tapi kayaknya memang belum ada. Gue belikin baju warna pink ini dan laku. Nah At itu least yang mungkin. selalu lihat banyakan yang warnanya akromatik aja nih. Lu tiba-tiba Iya. jeder pink Dan gue gini. nggak tahu 2015 itu semua referensi gue itu gue beneran sama nyokap gue. Mah, gue dulu dibeliin ini kan mah. Gua bilang, iya. Wah ininya nggak gue bawa lagi. Koper United Cars of Benetton. Itu gue nggak tahu kenapa gue kena banget dan gue kayak ngerasa anjing gue berarti emang dibeliin ini sama nyokap dari dulu. Ini dijadiin warnanya Leaf sekarang. Inspired by emang United Cars of Benetton. Ini menurut gue gak bohong sih. Iya, Gue gak poser sih. Gue berani ngomong kayak gitu sih. Bodo amat sih gitu. Fuck off lo semua gitu. Udah di alam bawah sadar lu juga gitu ya. Kayak belum keluar aja ini karakternya Leaf gitu. Akhirnya nyokap bilang sama gue nunjukin foto-foto nih. Aldi dulu mama beliin Doc Mart sepatunya. Terus waktu itu bukain ke gudang nih. Aldi punya koper dulu United Cars of Benetton. Tapi bonyok lu sih brand-brandnya keren juga ya. Lumayan sih. Keren loh. Alhamdulillah sih. Berkat orang tua juga tuh jadi nih ya. Iyalah. Emang karena nyokap bokap gue sih. Bokap gue demen banget Tommy dari dulu. Tommy Hilfiger. Iya. Tommy vintage lagi. Oke. Jadi warna tuh menurut gue kayak Salah satu yang membedakan Leaf sama clothing brand lain. sama ya itu print yang full print gitu sih pattern. Print yang lumayan gitu. bold ya, yang lumayan. Karena pertama kali gue lihat Leaf itu di Plaza Indonesia Men Fashion Week tahun berapa? 2018, 2019 ya. 2019. Ya itu jadi pertama kali gue tahu Leaf dengan show yang juga koleksinya warna-warni. Iya. Di situ namanya Metropolitan Outburst. Yang pertama si Adam yang keluar. Iya. Adam yang keluar kan, pakai topeng Iya, tapi itu dia pakai iya, topeng benar, terus benar. jalannya kayak Iya. terseok-seok gitu. Dia pakai polo shirt. Gue terinspirasi dari Palace juga tuh gitu. Oke. Jadi kayak bikin multicolor ya panel gitu lah. Finalenya keren banget. Ide siapa tuh finalenya? Gandengan tangan semua gitu. Gandengan kan? Itu bini gue juga kayaknya deh. Vin juga yang ide itu. Iya, bini gue kayaknya. Tapi gue nggak salah kan? Gandengan tangan Iya semuanya. benar. Lo inget? Iya ya ingat. Itu kayak idenya bini gue bersama koreografer juga waktu itu. Nggak tahu kenapa kayak lumayan sentimental juga sih show itu kayak gila gue nggak nyangka gitu brand jalanan kayak begini terus bisa masuk ke runway gitu ya. Itu kayak achievement gue juga sih semacam pembuktian kali ya. Sebenarnya gue juga mikir hal yang sama jujur sih. Karena kalau ngelihat rundown ya, Iya. gue nggak hafal. Gue sama moral juga kan kalau nggak salah. Yes, tapi moral pun kan katalog dia tuh nggak di streetwear sebetulnya. Iya. Dia baru keluarin sekarang, baru keluarin Studio Moral in Futura gitu. Itu gue inget banget moral keren banget ini. Moral keren banget. Gue Moral keren banget. merinding sekujur tuh gue ngeliat presentation dia ya. Wah, tunggu. Lari kan? Moral tuh yang Moral awalnya lari-larian yang lari. bener-bener. Iya. Itu keren banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Dan gue pengen banget waktu itu celananya ada yang gue ada work pants-nya dia. Ini celana gue pengen banget. Sampai sekarang gue belum dapet Studio tuh Moral celana. gokil sih. Keren. Studio Moral. Tapi memang iya kalau gue ingat-ingat walaupun gue nggak tahu seluruh rundown dari PIMFW, Iya. tapi yang gue notice dan yang gue datengin juga, lu streetwear yang ada di runway. Itu apakah runway pertama lu di situ atau? Jadi gini, istri gue kebetulan kan emang di dunia itu. Way back lah. Bareng sama gue juga bersamaan gue jadi musisi. Dia karirnya emang dari modeling, dimana banyak temu desainer dan lain-lain. Akhirnya gue pacaran sama dia 2016, itu tuh kayak nyambung dong dari segi dunianya sebenarnya. Walaupun dia tidak di dunia streetwear, tapi di dunia fashion itu sendiri. Dan menurut gue streetwear ya sama aja sama fashion juga kan, masih satu scoop gitu. Betul. Gue banyak komunikasi sama dia dan teman-temannya yang desainer, yang pada akhirnya gue sempat bikin presentation show tunggal lagunya. Show tunggal. Keren. Gue semua fashion designer punya show tunggal loh, belum tentu. Langsung loh gue show tunggal. Gue belum Keren pernah ikut presentation sama manapun. Tiba-tiba gue bikin show tunggal tahun 2017 di Twilo Skate Park. Itu loh, oke. Jadi itu pertama kali sebenarnya. Terus habis itu pernah juga ada di PIM waktu itu ya pemanasan sebelum Plaza Indonesia Men's Fashion Week juga sih. Berarti Plaza Indonesia tuh yang kesekian kali ya? Ya kalau bisa dibilang lah. Oke. Tapi kan serius banget ya. Kalau itu kayak ada kurasinya juga kebetulan Bu Ria Juwita juga kayak gue banyak brainstorming sama dia emang benar-benar kayak real deal aja sih brand streetwear bisa masuk ke industri ini gitu. Walaupun belum tentu juga maksudnya gue mau lagi gitu ya. Oh iya, kenapa? Iya belum tentu gitu. Maksud gue kayak gue waktu itu lebih kayak pengen nyobain.
Bukan berarti salah brand streetwear masuk ke situ gitu. Tapi gue lihat kalau brand-brand lain itu kan cuma salah satu cara gimana caranya lu presentasiin koleksi. Kan banyak cara sebenarnya kan. Itu hanya salah satu cara doang. Itu hanya salah satu cara gitu. Tapi ketika lu pengen memakai cara itu nggak ada yang salah juga gitu. Tapi gue ngerasa kayak belum mau lagi aja. Tapi mungkin kalau ada tawaran mungkin mau. Lu tidak tertutup sama tawaran atau opportunity itu ya. Tapi gue tidak state juga bahwa kalau gue mau bikin big drop or collection, gue harus mengawalinya dengan presentation, dengan lifestyle brand gue yang kayak gini gitu. Nggak harus gitu. Oke. Tapi gue appreciate banget orang-orang yang emang kerja buat itu. Menurut gue kayak Wilson gitu kayak lu keren lah gue bilang. Wilson Lu nyiapin lu nyiapin ini berbulan-bulan atau mungkin dengan jangka waktu yang sedikit, lu bisa merepresentasikan brand yang keren menurut gue. Yes. Sebagai desainer lu memang pantas untuk diacungkan jempol karena ini menurut gue kayak beda sama yang gue lakuin gitu loh. Dan gue sangat apresiasi buat teman-teman para desainer di Indonesia ya. Tapi gue penasaran deh. Pas lagi lu ikut PIMFW itu ya, ada apa ya? Jadi di dunia fashion tuh ada pandangan seperti ini. Kayak Virgil Abloh pertama kali masuk ke Louis Vuitton. Iya. Banyak orang yang mandang dia sebelah mata. Iya. Siapa dia? Iya. Apakah dia desainer? Iya. Dia cuma bisa bikin baju, t-shirt di print gitu. Kok bisa masuk sini? Nah, gue penasaran, lu ngalamin pandangan seperti itu nggak ketika Liv dapet opportunity buat masuk ke fashion runway? Gue merasa nggak ada pandangan seperti itu kayak apa? merasa iya. Streetwear brand? Oh ya. Merasa iya kayak Siapa nih anak gitu? oh bukan. Outsider gitu kayaknya. Iya bukan. Maksudnya ya mungkin gue merasa seperti itu, tapi nggak exactly siapa orangnya yang mungkin menyindir gue seperti itu ya secara langsung. Itu lebih kayak ketakutan gue sih. Oh, jadi itu kayak paranoid gue aja sebenarnya. Oh bukan datang dari luar tapi lu ngerasain sendiri aja. Kayak gitu enggak. Kayak tapi gue siapa gitu. Lebih ngerasa kayak gitu. Gue lebih kayak gitu. Tapi setelah gue lihat-lihat, gue nih bikin workwear kan. Gue bikin wear pack, gue bikin jas pun yang gue presentasikan emang street dengan full print kayak gitu gitu, dan ada tagging gitu kan, cuttingnya gede. Gue sedang tidak berbohong, gue sedang tidak mempresentasikan brand gue yang gue nggak suka dan gue nggak mau pakai. Jadi di situ gue menemukan jati diri gue sedang mempresentasikan item yang gue suka. Ini adalah perwakilan dari workwear menurut gue gitu loh. Gue nggak bikin kutur kan? Iya, lu nggak bikin kutur. Iya, maksud gue gitu loh. Kayak selama gue melakukan itu dengan apa yang gue suka, gue tidak berusaha tap in di dunia fashion. Ya istilahnya for the sake of dunia itu. Yes. Tapi gue nggak mau jadi merubah benang merah gue. Lu jadi nggak jujur gitu. Nggak jujur gitu. It's a good point. Jadi gue ngerasa kayak gue dapat semangat baru aja, kayak enggak sih, gue bikin ini dengan apa yang gue suka kok, jadi ya udah gitu. Lo berusaha untuk tap in untuk sesuatu, tapi lo merubah diri lo untuk bisa fit ke apa yang lo pengen masuk gitu. Kayak itu menurut gue ya lo ujung-ujungnya nggak bakalan ngerti juga sebenarnya apa sih yang lo lakuin gitu. Dibanding kayak lo melakukan hal yang emang lo cinta, hasilnya mungkin kecil. Puasnya mantep pasti. Yes, benar-benar. Gitu loh. Itu nggak bisa dibayar. Nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Tapi kalau ngomong kayak koleksi ya gitu ya, produknya banyak. Kayak pas lagi di PIMFW itu berapa piece ya koleksi yang lu showcase? Gue berapa ya? Kalau nggak salah sih waktu itu modelnya ada 20 atau 25. Oh iya 30 itu gila sih. Lo tahu apa? Banyak gak sih 30 itu tuh pusing gak untuk nyiapin 30 look? Gitu? Look ya? 30 look. Bukan item. Artikel loh. Bukan item. 30 look. Berarti head to toe tuh ya. 30 head to toe. Berarti total 60-an ya? Kalau dihitung atas bawah aja udah 60-an ya? Belum kalau ada topi. Belum kalau yang lain-lain aksesori. Lo tahu itu gue nyiapin berapa lama? Gue gak bisa kebayang. 3,5 minggu. Kok ngebut banget? Iya. Gue dibantu sama Wilson William. Dia lumayan pahlawan gue juga. Kayak men, gue gak ngerti apa yang harus gue lakuin. Gue bilang, gue punya desain ini, gue gak ngerti pola. 3,5 minggu. Jujur gue gak ngerti pola. Ya, bukan gak ngerti pola ya. Maksudnya
secara teknis enggak gitu. Tapi gue punya pengalaman karena nyokap gue memang dari kecil itu punya konveksi, punya butik kecil-kecilan. Gue dari kecil emang diajarin untuk ke Tanah Abang, bikin kemeja ini, bikin ini itu. Jadi gue lumayan tahu emang. Makanya gue pertama kali start Live pun 2012 udah nggak awam tukang jahit sama gue karena di rumah gue pun nyokap kayak gitu kan. Oke. Dan gue punya nyokap gue yang selalu ngebantu gue di R&D. Ya, thanks to your mom juga ya berarti. Banget. Banget ya. Banget, nyokap gue kayak, wah gila deh rumah, I love you mom. Pokoknya lu dah. Nah itu kayak. Semoga tante nonton ya ini. Harus nonton ya. Dan kembali lagi tadi, gue dibantu banget sama si Wilson ini. Karena gue tahu waktunya nggak. Jadi 3,5 minggu itu. 3,5 minggu. Itu super duper ngebut loh. Iya banget sih. Setelah gue pikir-pikir kayak, gue sampai sempat nyerah loh di tengah jalan. Kayak lu mau cancel gitu maksudnya? Iya. Jadi pas 4 minggu itu gue sempat kayak, ini bini gue lagi nih. Ini sekali lagi juga istri gue bener-bener kayak pahlawan gue juga sih kalau bisa dibilang ya. Terlepas dari semua teman-teman gue yang kayak, ayo lu bisa gitu. Tapi istri gue yang bener-bener nemenin gue kayak, kamu bisa. Gue sempat 4 minggu itu, gue dapat jawaban, gue harus nentuin besok. Terus gue kayak, enggak. Waktunya 4 minggu men. Maksud gue enggak. Gue gak berani nyemplungin diri gue ke api gitu. Maksud gue ini acara gede gitu. Acara gede ya. Gue sempat bahkan bilang sama bini gue, enggak, gue gak mau ikut. Akhirnya gue bilang kalau gak salah. Nih ya. Iya, akhirnya gue bilang, gue menyatakan keraguan gue kepada si penyelenggara. Gue kayak gak bisa deh gini. Oh bahkan lu udah ngomong ya? Udah ngomong. Terus dia bilang, yakin mas, ayolah ini gini. Iya tapi waktunya gak mungkin. Akhirnya gue dealing, kepotong setengah minggu. Dia masih challenge gue dong. Harusnya orang lain udah gak bisa masuk. Tapi gue kayak, karena gue di challenge juga mungkin ya. Enggak, udah ikut aja gini, nanti coba gini. Terus gue pikir-pikir lagi, ya udah deh gue oke deh. Since day one gue memutuskan untuk gue ikut. Gue gak tahu tiba-tiba bang mulai. Dan itu keren loh. Itu gue gak nyangka kalau itu sesuatu yang di-prepare dengan keraguan, di-prepare sesingkat itu, karena ya gue taunya jauh lebih butuh waktu jauh lebih lama daripada 3,5 minggu untuk. Ya mungkin sebulan 2 bulan masih 2 bulan lah. 2 bulan mungkin untuk 2 bulan 3 bulan. Yang disiapin banyak ya, nggak cuma koleksi. Itu koleksi hanya satu part dari banyak yang lo harus siapin. Sound design-nya. Biasanya gue bikin kaos lagi sebanyak-banyaknya kan. Nah di sini gue nggak bikin kaos, gue cuma bikin 2. Itu pun kaosnya gue gambar pakai gambar manual, pakai tangan gitu. Gambar manual. Sisanya gue bikin kan katensu. Ya itu challenge-nya sebenarnya. Itu challenge-nya ya. Lu sebagai salah satu clothing brand owner yang udah lumayan lama, 10 tahun tuh waktu yang cukup lama kan? Berarti senior nih bisa dibilang. Fashion brand owner senior nih. Jadi harapan gue di Conver Fashion ini bisa sparks inspiration buat orang-orang yang juga tertarik di fashion. Mudah-mudahan siapa tahu nih amin-amin dari ngelihat video ini jadi lahir brand baru. Jadi lahir orang-orang yang tadinya ragu, mungkin kayak lu tadinya ragu, tapi bisa nonton, oke deh gue coba deh. Jadi punya karya gitu. Nah lu sebagai orang yang 10 tahun menjalani industri ini lewat Live, apa yang lu mau bilang ke orang yang tertarik dan baru mau mulai? Waduh, bingung juga ya. Kayak apa ya? Dengarkan baik-baik. Anjir, susah banget. Renaldi Prasetya sedang memberikan buat ilmu. orang yang mau baru mulai ya. Buat orang yang tertarik baru mau mulai untuk punya clothing brand. Kalau buat gue sih sebenarnya kembali lagi alasan lu pengen buat brand tuh apa ya? Kalau lu emang cinta, lu jangan setengah-setengah sih gitu loh. Kembali lagi lu mau buat ini kecintaan lu kepada fashion itu sendiri atau lu pengen berbisnis. Itu dua hal yang berbeda gitu. Sama aja kayak lu punya karya, objektif lu apa? Lu pengen bikin karya atau lu pengen jualan. Itu udah hal yang berbeda. Jadi mantapkan objektivitas lu kepada dunia ini gitu. Karena di musik pun begitu ya? Jelas gitu. Jadi menurut gua lu harus memantapkan dari awal lu pengennya apa. Kalau emang lu pengen berkarya, ya udah lu pol-polan berkarya gitu. Walaupun juga satu sisi yang berbeda, lu pasti berpikir juga, ya kenapa kalau nggak gue bisa berkarya, gue bisa cari duit. Karena ya namanya juga berbisnis gitu kan. Tapi kembali lagi,
core-nya adalah karya. Make sure lu puas dulu sama karya lo. Apapun yang lu bikin itu akan lu pakai di kehidupan sehari-hari lu. Kalaupun misalkan lu bikin sesuatu orang yang nggak nyampe, tapi lu sendiri untuk represent brand itu lu suka, menurut gue itu udah jujur karyanya. Itu udah jujur, Itu udah jujur dan menurut gue itu sah-sah aja dan itu pasti bagus buat kedepannya. Karena dari lu sendiri aja yang buat, lu pengen pakai gitu. Mungkin bajunya aneh gitu ya, tapi emang lu pengen pakai, lu bisa pakai gitu. Jadi menurut gue ya mantapkan pikiran lu, jangan terlalu banyak mikir ya. Kayak sekarang orang kayak, aduh konsep mesti gimana ya, gini kayak. Gak mulai jadinya. Iya, sama aja kayak orang berbisnis menurut gue kayak. Ya fuck it sih menurut gue, kayak konsep dan lain-lain. Apa yang lo suka itu udah jadi konsep buat lo bikin brand kalau menurut gue. Jangan kebanyakan negatif lah kayak ini jelek ya, anjing ini gak relevan ya gitu. Ini kurang deh. Sekarang zamannya bukan begini. Enggak kayak gitu kalau menurut gue. Selama lo suka, itu secara getaran lo ke orang-orang sekitar lo, nanti akhirnya juga ke getarannya sampai ke orang-orang yang gak kenal sama lo. Itu akan sampai sih kalau menurut gue. Dengan kejujuran itu dan kecintaan ya. Yes. In the name of love, lo pasti akan secara organik menyampaikan sesuatu yang itu pasti akan deliver ke orang aja. Somehow menurut gue. Oke. Gitu. Terakhir, ini bisa jadi sentimental atau bisa jadi kurang nih. Antara dua nih ya, jadi tergantung lu nih kalau yang Tergantung gue nih ya? Tergantung lu nih. Kurang aja deh gue mah. Jangan dong yang keren dong. Karena gue mau coba minta lu untuk ucapin untuk Liv. Liv 10 tahun. Lu mau kasih ucapan apa untuk Liv? Oke, lu baca aja deh. Hah? Lu baca aja. Liv is gonna do whatever it wants to do, no matter what we think. Educate the masses. Iya. Be willing to lose fans. Go deep, not wide. Love the culture. Yeah. Renaldi Prasetya dari Liv Official. Thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak. Ternyata jadi nggak kurang ya. Ternyata akhirnya bobot ternyata. Bobot kan? Nah, off the recordnya apa tadi? Oh iya tadi. Iya. Brandnya. Brandnya apa tuh? Lu yang tahu, terakhir berarti ya? Lu, ini nggak usah direkam tapi. Enggak direkam. Direkam tapi dipotong aja. Iya. Atau membership. Lu tahu geng-gengnya Don't let your kids watch it. Tapi kalau sama mereka juga ini gak sih, ada yang mereka jaga nggak, kayak jangan sampai dapur gue terekspos nih. Ada sisi itu nggak? Gue nggak pernah kayak gitu sih. Gue selalu percaya kalau emang lu pantas. Kan terkadang ada desain yang di keep supaya orang nggak tahu. Ya. Gitu kan. Karena gue ngerasa ngeluarin duluan dan lain-lain. Ya. Kalau emang udah timingnya dan udah jadi kayak takdirnya, lu mau nutupin kayak gimana pun juga lu nggak bakalan bersinar kalau lu emang nggak waktunya bersinar. Iya. Tapi once bocor sesuatu, kalau emang lu waktunya dan takdirnya emang di lu, dengan segala jeripaya lu, ya lu pasti akan shine pasti. Nggak akan apa sih, kalau kata-katanya tuh tidak akan mengkhianati hasil gitu. Iya, itu tuh bener gitu ya. Tapi gue bukan menggambarkan kayak nanti berarti koleksi harus gini-gini, enggak. Ngerti gak lo maksud gue? Iya. Jadi berdasarkan referensi gue saat itu aja. Oke. Tapi gue nggak berusaha untuk mencari referensi, karena referensi itu akan datang setiap hari. Oke. Bisa aja dari Matahari, brand Matahari, atau gue ngelihat Balenciaga ataupun Prada. Oke. Pokoknya jadi, apa yang lu lagi lihat saat itu ya? Iya. Ini ngomong-ngomong si Mr. Good Times nih, lu Aldi Kumis? Karena ada kumisnya nih, terus ada brewoknya juga, mirip juga ya. Tapi apakah gue sebesar ini juga? Nah ini kenapa si Mr. Good Times ini? Kan ini tuh sebenarnya mirip banget kayak, emang gue terinspirasi bikin ini, artikel ini dari polo bear-nya vintage, polo vintage. Tapi gue nggak tahu ininya sih, orangnya deh. Yang boneka polo bear itu. Iya, boneka beruang. Itu kan dari polo emang kan. Nah itu 2016 gue emang rip off. Oke. Gue memang rip off. Dibikin ya. versi. Gue bajak. Orang kalau misalkan bilang ngikut-ngikutin, emang iya gue. Emang iya.